Safnya masih ada yang kosong, ikhwan, diisi dulu. Saf yang masih kosong diisi terlebih dahulu. Agar jamaah kita yang datang belakangan bisa masuk ke dalam masjid. Saf-saf yang masih kosong diisi terlebih dahulu. Yang saudaranya tidur dibangunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Rabbana salatu ati Muhammadan wasilata wa maqam.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Pertama-tama senantiasa khatib berwasiat mengingatkan kepada diri khatib pribadi, kemudian kepada kaum muslimin lainnya untuk senantiasa berusaha semaksimal mungkin meningkatkan dan mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita terjatuh dalam sebuah kekeliruan, dalam sebuah kemaksiatan, cepat-cepat kembali minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mempertahankan eksistensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita cinta kita Muhammad ibn Abdullah, salawatu Rabbi wa salamu alaih, yang mana beliau jauh-jauh hari senantiasa memberikan nasihat wejangan-wejangan hikmahnya kepada umatnya, yang mana nasihat-nasihat tersebut sungguh bisa kita rasakan manisnya di hari-hari ini. Maka kita bersyukur kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya semesta alam hingga akhir zaman. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak sedikit kita perhatikan, kita lihat dalam kehidupan kita bahwasanya orang tua memperhatikan pendidikan anaknya dari sisi apa yang dia miliki. Kebanyakan di antara manusia, terutama para orang tua, mereka mendidik anak-anak mereka dengan kapabilitas kemampuan yang ia miliki. Tidak menyandarkan bagaimana pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak merujuk bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik sahabatnya, mendidik anak-anak kecil. Maka sudah sepatutnya kita sebagai orang tua, sebagai seorang muslim dan muslimah, mendidik generasi kita, buah hati kita dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang senantiasa berusaha berpegang teguh dengan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Asy-Syaikh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, beliau pernah bercerita, pernah mengatakan di dalam salah satu majlis beliau, kata beliau hafizahullah, innal insana yamuru bil atwar, sesungguhnya manusia itu tumbuh hidup di permukaan bumi ini melalui fase-fase kehidupan. Innal insana yamurru bil atwar, sungguh manusia itu hidup di muka bumi ini dengan fase-fase kehidupan yang mereka jalankan. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian para fuqaha rahimahumullah tentang anak kecil, kata mereka, di antara karakter anak kecil adalah mereka la ya'rifu tamra minal jamrah. Mereka tidak mengetahui mana biji kurma, mana bara api.
wala ya'riful khaira minasyarri, dan dia tidak mengetahui mana kebaikan untuk dirinya dan mana keburukan untuk dirinya. Dimulai dari anak kecil yang belum mumayyiz. Dan anak kecil seperti ini belum diberikan taklif dalam ibadah kepada Allah, belum diberikan beban syariat. Kata beliau, walakin in ahsana syai'an dalalnahu 'alal khair. Apabila tatkala anak tersebut dia sudah bisa melakukan kebaikan-kebaikan, sudah bisa melakukan sesuatu yang baik, maka kita bimbing mereka, kita arahkan mereka. Jika kita lihat dan tahu bahwa dia sudah bisa menghafal Al-Quran, maka kita bantu dia menghafal Al-Quran. Apabila kita tahu dan melihat bahwasannya dia suka sholat, maka kita jangan melarang mereka. Kita arahkan mereka, kita ajarkan mereka, kita bimbing mereka. Walakin la na'muruhu ibtida'an. Akan tetapi kata beliau, yang perlu kita ketahui adalah kita tidak memulai dengan memerintahkan terlebih dahulu. Kenapa? Li'annahu laisa ahlan lil amri. Karena kata beliau yakni anak-anak tersebut belum saatnya untuk diperintah. Setelah itu kaum muslimin, anak tersebut akan beranjak menuju usia tamyiz. Dan patokan usia tamyiz, kata sebagian para fuqaha rahimahumullah, la hadda lahu bal huwa bil fi'il. Tidak ada batasan usia tertentu bagi anak-anak yang tamyiz. Dan kita perhatikan dari sikap-sikap yang mereka lakukan. Apabila dia mampu membedakan antara hal yang membahayakan untuk dirinya dan hal yang bermanfaat buat dirinya, maka dikatakan anak tersebut sudah masuk usia tamyiz. Dan sebagian fuqaha lainnya, para ulama lainnya mengatakan, seseorang dikatakan masuk usia tamyiz, seorang anak dikatakan masuk usia tamyiz tatkala anak tersebut capai usia 7 tahun. Dan ini pendapat yang paling benar, yang paling tepat tatkala anak tersebut sudah sampai usia 7 tahun. Merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muruhum bisolati lis-sab'. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka sudah sampai usia 7 tahun. Tetapi yang perlu diperhatikan wahai kaum muslimin, kata Syekh Sulaiman rahimahullah, hafizahullah, wa hadza amru rifqin wa ihsanin wa dalalatin wa targhibin bila tarhib. Dan perintah ini untuk anak-anak tersebut adalah perintah yang dipenuhi dengan kelembutan, yang dipenuhi dengan bimbingan dan arahan, dipenuhi dengan penyemangatan kepada anak tersebut, dan tanpa ada hukuman sama sekali. Mungkin kita bisa katakan kepada anak kita, kepada anak-anak kecil, ayo nak kita sholat. Dan ini hal yang sangat penting kaum muslimin. Tatkala perkara ini kita ketahui bersama, tatkala kita katakan kepada anak-anak kita, jika kamu mau sholat wahai anakku, maka Allah akan memberikan kepadamu surga. Jika kamu mau sholat wahai anakku, maka Allah akan berikan kepadamu surga. Allah akan memasukkan Allah akan masukkan kamu ke dalam surga, dan Allah akan berikan semua yang kau inginkan di dalam surga nanti. Maka kata beliau Syekh Sulaiman hafizahullah, pembiasaan ini senantiasa mengaitkan anak tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, la tu'awwidul abna'a 'ala qurbatil 'amal li ajli dunya. Jangan biasakan anak-anak kecil, anak-anak kita melakukan suatu ibadah, suatu amalan tertentu itu karena sebab-sebab dunia yang dia harapkan, karena keinginan dunia yang dijanjikan. Bukan karena itu wahai saudaraku. Sebuah kesalahan besar, kata beliau, tatkala kalian tanamkan hal tersebut di dalam hati anak-anak kalian, yang mana tatkala mereka hendak melakukan suatu amalan hanya karena sesuatu dari dunia yang mereka inginkan semata. Kita bisa ambil contoh wahai saudaraku, tatkala kita katakan kepada anak kita, sholatlah wahai anakku, ayo sholat.
Nanti abi kasih 5.000, nanti abi kasih 10.000. Ayo nak sholat. Kalau kamu sholat, kalau kamu ngaji, kalau kamu menghafal Al-Quran, nanti kamu abi ajak ke tempat rekreasi. Nanti kamu abi ajak jalan-jalan, abi beliin es krim, abi beliin remote control dan sejenisnya. Tidak, wahai saudaraku. Akan tetapi, ij'alul qasda al-jannah wa mardatullah subhanahu wa ta'ala. Jadikan surga dan keridhaan Allah sebagai tujuan bagi anak ketika hendak beribadah. Kita bisa katakan kepada anak-anak kita, wahai anakku, salatlah. Jika kamu salat, nanti Allah akan gerakan hati abi untuk memberikanmu 5.000, 10.000 dan seterusnya. Salatlah wahai anakku. Kalau kamu salat, nanti Allah akan gerakan hati abi untuk mengajakmu jalan-jalan ke tempat ini, ke tempat itu. Irbitu billahi daiman. Ikatlah anak kita untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitkan selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan tujuan anak-anak kita ketika melakukan suatu ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia masih kecil, wahai saudaraku, sangat mudah untuk belajar. Kaum muslimin, hal ini sangat penting dilakukan oleh para ibu dan para bapak. Tatkala mereka ingin mendidik anak mereka dengan keimanan kepada Allah, dengan tarbiyah al-imaniyah, dengan pendidikan keimanan kepada Allah, dengan ketergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pasti pernah kalian temui seorang anak yang tidak mau berbohong. Tatkala kita tanyakan kepada mereka, kenapa kamu enggak berbohong wahai anak? Nah, kenapa kamu enggak mau berbohong? Kenapa kamu jujur? Terkadang kita temui anak tersebut menjawab dengan jawaban, aku enggak mau bohong. Karena bohong akan mengantarkan aku ke neraka Allah. Karena dengan berdusta, dengan berbohong, dengan tidak jujur, Allah akan memasukkan aku ke dalam nerakanya. Wal'iyadu billah. Rabbi ala hada abnaakum. Bimbinglah, didiklah anak-anak kalian dengan metode seperti ini, wahai kaum muslimin. Kaitkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tatkala mereka berbohong, kemudian antum katakan kepada mereka, jangan bohong nanti abi marah, jangan bohong nanti umi marah. Pada saat itu dia akan jujur karena ketakutan akan orang tuanya yang marah. Tetapi ketika antum tidak ada di sisinya, dia akan mudah untuk berbohong. Wal'iyadu billah. Dia akan mengatakan perkataan yang tidak jujur, dan itu banyak terjadi. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Kalau antum biasakan sejak kecil, dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika antum tidak ada di sisinya, maka dia akan jujur karena Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini sangat penting untuk kita perhatikan, wahai kaum muslimin. Maka kesimpulan kata beliau, Syekh Sulaiman bin Salimullah Ruhaili hafizahullah, kata beliau, kita bisa perintahkan untuk sholat anak kita di usia 7 tahun. Perintah untuk memotivasi tanpa ancaman, tanpa memukul, tanpa mencela, tanpa menghina, dan tanpa hukuman apapun. Seperti ini kita didik anak kita sampai usia 10 tahun. Kita perintahkan anak kita, itu perintah motivasi. Tanpa ada ancaman, tanpa ada menghina, tanpa ada hukuman, nanti abi cubit, nanti abi pukul, dan lain-lain. Perintahkan. Kita lakukan ini dari usia 7 tahun sampai 10 tahun. Wajib atas kita semua selama 3 tahun memperhatikan hal ini. Yajibu alaika ayyuhal ab wa ayyatuhal Wajib bagi kalian, wahai para bapak dan para ibu, untuk memerintahkan anak-anak kalian salat. Ingat, wajib perintah untuk perintahan salat, untuk memerintahkan salat, walaupun sebenarnya salat belum wajib bagi mereka. Ya'ni al-wajib 'alaika al-amr wa salatu laysa biwajibatin. Yang wajib maksudnya adalah perintah yang Allah perintahkan kepada para orang tua untuk memerintahkan kepada anak-anak mereka. Akan tetapi perkara salat itu sendiri belum wajib atas mereka. Artinya apa? Kata beliau, jika kalian tidak memerintahkannya, maka kalian yang berdosa. Kalau kita tidak memerintahkan kepada anak-anak kita, maka kita yang berdosa. Apabila kita telah memerintahkan kepada anak kita dengan motivasi, dengan kelembutan, tanpa ada ancaman dan pukulan, kemudian anak tersebut atau anak kita tidak mau sholat, maka dia tidak berdosa.
maka dia tidak berdosa, wahai kaum muslimin. Setiap waktu sholat tiba, falamma ja'atis salatu namuruhu, ketika tiba waktu sholat kita perintahkan, tiba waktu sholat kita perintahkan, dan seterusnya. Sampai usia 10 tahun, kata beliau. Ketika sudah sampai usia 10 tahun, sholat belum wajib kepada mereka. Dan mereka tidak berdosa kalau tidak sholat. Akan tetapi tatkala di usia 10 tahun belum juga sholat, maka wajib dipukul. Ketika sudah sampai usia 10 tahun masih belum sholat, maka wajib dipukul. Hal tersebut dilakukan agar mereka terbiasa sholat saat mereka telah dewasa nanti. Dan tatkala sudah sampai usia 10 tahun, ketika anak tersebut sudah sampai usia 10 tahun sampai usia baligh, mulai didik dengan ancaman-ancaman, dengan hukuman-hukuman. Di antara ancaman dan hukuman tersebut adalah pukulan. Bukan digebukin, tapi dengan pukulan. Ancam anak-anak kita dengan pukulan, supaya kelak dewasa nanti mereka terbiasa dengan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertujuan agar anak tersebut melakukan salat dengan istiqamah. Seperti inilah, wahai kaum muslimin, cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak untuk sholat yang benar, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ummatul Islam rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Terkadang pendidikan ini, kekeliruan dalam mendidik anak-anak kita itu dimulai dari para orang tua. Dimulai dari orang tuanya. Kalau kita perhatikan usia anak-anak kita dari pagi sampai siang mereka ngapain aja? Membuang waktu dari pagi sampai siang mereka ngapain aja? Dan banyak di antara para orang tua tidak memperhatikan bagaimana pendidikan agama bagi anak-anak mereka. Mereka bisa sholat, yang penting sholat. Mereka bisa baca Quran, yang penting bisa baca Quran. Tidak memperhatikan secara khusus bagaimana pendidikan agama bagi anak-anak mereka. Alhamdulillah kita baca juz amma kaum muslimin. Kita baca juz amma dalam keseharian kita, dalam sholat kita, dalam tilawah kita, dan lain-lain. Akan tetapi siapa di antara kita yang faham artinya? Siapa di antara kita yang faham artinya? Ini juz amma. Ini kitabullah, pedoman dalam kehidupan kita. Seorang muslim kalau tidak merujuk kepada Al-Quran dalam mengarungi kehidupan di dunia, maka dia akan tersesat. Dia akan tersesat di muka bumi ini. Bagaimana seorang muslim tidak memperhatikan Al-Qurannya? Ketika seorang muslim dia baca Alhaakumut Takasur hatta zurtumul maqabir. Apa artinya? Apa artinya yang bisa kita pahami dari ayat tersebut? Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Bisa jadi kita ngumpulin uang, ngumpulin harta kita itu. Ngumpulin uang, ngumpulin harta kita itu. Jangan-jangan kita masuk ke dalam ayat ini. Celaka bagi mereka yang senantiasa ngumpulin harta dan mereka senantiasa menghitungnya. Tidak memperhatikan sedekah-sedekah mereka. Dan mereka lakukan itu sampai mereka mati. Mungkin di antara kita ada yang baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Apa artinya? Saudara wahai kaum muslimin, apa artinya? Mungkin di antara kita ada yang belum tahu. Ketika dia baca surat Al-Fatihah, apa artinya? Bagaimana dia bisa khusyuk dalam sholatnya? Bagaimana dia bisa benar sholatnya?
Apa yang Allah maksud ketika Allah katakan ihdinas siratal mustaqim? Dia nggak tahu. Dia muslim. Maka wajib bagi kita wahai kaum muslimin belajar dan belajar. Pentingnya pendidikan, bagaimana kita memahami Al-Quranul Karim. Bagaimana kita bisa baca dengan benar dan kita faham artinya. Dahulu para salafun saleh radhiyallahu anhum, mereka senantiasa baca Al-Quran 10 ayat. Mereka hafalkan, mereka renungi, mereka hayati, mereka tadabburi dan mereka amalkan, baru beranjak ke 10 ayat berikutnya. Tetapi tidak ada di zaman kita pada saat ini. Banyak di antara kaum muslimin melecehkan Al-Quran, tidak menghiraukan Al-Quran, bahkan menjatuhkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, tak peduli dengan Al-Quran. Hanya sebatas Islam di dalam KTP-nya. Tidak, wahai kaum muslimin. Al-Quran merupakan kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Itu merupakan kalamullah, kalam Rabb kita, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kita tidak mau mempelajarinya. Kita nggak mau cari tahu artinya. Kita nggak mau belajar bahasa Arab untuk memahami artinya. Oke, kita nggak ada waktu buat belajar bahasa Arab. Kita baca artinya. Fahamin artinya. Ketika antum baca sehari-hari dalam sholat antum. Ketika antum katakan wal 'adiyati dhabha, apa artinya? Fal muriyati qadha, dan seterusnya. Ketika Allah katakan al-qari'atu mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, Allah katakan amma yatasaalun, apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka pertanyakan. Anin naba'il 'adzim, berita besar banyak Allah katakan dalam Al-Quran, tapi kita nggak mau. Kita nggak mau nengok, kita nggak mau tadabburi arti-artinya. Malah berita-berita besar di sosial media, si fulana ditangkap, si fulana terkenal, si fulana kaya, si fulana di penjara. Kita update begituan. Allah katakan berita besar dalam Al-Quran, kita nggak mau baca, kita nggak mau cari tahu. Kaifa antum tahkumun? Bagaimana kita mengambil hukum? Bagaimana kita mengambil kesimpulan? Apa yang kita pikirin, wahai kaum muslimin? Sadarlah, wahai kaum muslimin, banyak di antara orang-orang kufar, camkan baik-baik, yang mereka mempelajari bahasa Arab, mereka mempelajari Islam, mempelajari hadis, mempelajari tafsirul Quran, mempelajari bahasa Arab li'ifsadiddin, untuk merusak agama. Kita yang udah dari lahir Islam tidak mau mempelajari Al-Quran, maka pantas para sahabat radhiyallahu anhum baru 3 tahun siap dibantai habis. Para sahabat baru 3 tahun mereka berjaya siap dibantai sampai ke akar-akarnya, karena mereka belajar. Banyak berita-berita besar Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita nggak mau mempelajarinya. Nggak ada waktu kita untuk mentadaburi Al-Quran, untuk mencari tahu apa yang Allah katakan, apa yang Allah beritakan, apa yang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Maka aib bagi seorang Muslim, dia wafat dalam keadaan dia belum bisa baca Al-Quran. Malu. Apa yang antum katakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya fulan, bagaimana antum manfaatkan usia antum ketika aku berikan usia puluhan tahun, tetapi antum gak mau belajar baca Al-Quran, antum gak bisa memahami Al-Quran. Apa yang antum lakukan, wahai kaum muslimin? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di antara maknanya, kata beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku ni khawatir, aku ni takut
kepada orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam dan dia tidak mengenal masa-masa jahiliyah. Dia lahir dalam keadaan Islam dan dia tidak mengetahui bagaimana perjuangan di masa-masa jahiliyah. Menyebabkan orang tersebut terlena dengan keislamannya, tidak mensyukuri keislamannya. Dan banyak di antara orang-orang yang kafir, kemudian dia masuk Islam dan dia berpegang teguh mempelajari agamanya, dengan waktu singkat dia bisa baca Al-Quran. Ana teringat sebuah kisah yang Ustaz Syafiq sampaikan, hafizahullah. Beliau punya seorang teman dari Italia, baru masuk Islam 2 tahun. Baru masuk Islam 2 tahun. Selama 2 tahun dia hafal Al-Quran 20 juz. 20 juz. Baru masuk Islam 2 tahun. Antum hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Wala juz apa yang dihafal? Wala 2 juz, wala 3 juz. Makan Instagram itu. Makan berita-berita hoax yang antum senantiasa konsumsi, wal'iyadzubillah. Kita muslim dari lahir, sadari wahai kaum muslimin, syukuri nikmat ini yang Allah berikan kepada kita. Jaga itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang mana Allah Subhanahu wa taala meridhai kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, kekeliruan kita selama ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya, dengan maha kasih sayangnya mengampuni, merahmati dosa-dosa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وذنوب أساتذتنا وذنوب من أحسن إلينا يا رب العالمين يا غفور رحيم اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك ما سألك منه النبي صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ به النبي صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم أصلح لنا دنيانا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا الله على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة